Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif. Saya seorang mahasiswa IAIN Nurjati Cirebon dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kelas B semester 5 dengan NIM 1908202072. Ya. Di sini saya akan membawakan sebuah berita tentang kebijakan fiskal ekonomi Islam mengenai peranan keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional Indonesia. Pada tanggal 25 Agustus 2021 di Jakarta, Kementerian Keuangan atau Kemenq kembali mempertemukan berbagai pemangku kepentingan terkait melalui The Annual Islamic Finance Conference atau AIFC yang kelima, guna membahas berbagai masalah utama keuangan Islam, ekonomi, dan pembangunan di Indonesia. Tema kegiatan yang diangkat pada AIFC kelima ini yaitu peranan keuangan syariah dalam menopang pemulihan ekonomi terkait meningkatkan produktivitas, stabilitas keuangan, pertumbuhan berkelanjutan, dan inklusif. Forum ini menjadi ajang diskusi untuk mempromosikan pengembangan keuangan syariah yang mencakup kerangka penerapan model isu bisnis syariah dan instrumen keuangan syariah yang digunakan selama pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan ke depannya. Dalam dekade terakhir, keuangan Islam telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, melampaui pasar keuangan interkonvensional, yakni Global Islamic Economy Report pada tahun 2020 memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9% pada tahun 2019 dari 2,52 triliun dolar menjadi 2,88 triliun dolar. Selanjutnya, di tahun 2021, sejalan dengan tren global yang meningkat, keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif di tengah pandemi. Dari sisi perbankan, pada Mei 2021, aset perbankan syariah tumbuh kisaran 15,6% year on year atau mencapai 598,2 triliun rupiah. Kisah sukses Indonesia sebagai pasar berkembang untuk terus berinovasi dalam instrumen keuangan, baik itu komitmen kami terhadap lingkungan maupun keyakinan kami pada syariah, merupakan salah satu perkembangan terpenting yang akan terus kami pemerintah kembangkan dan dukung. Itulah ungkapan Menteri Keuangan dalam pidatonya di AIFC kelima pada hari itu. Dilansir dari kemenq.go.id. Kasus keuangan syariah, pemerintah menilai bahwa terdapat potensi pembangunan yang sangat besar dalam sektor tersebut karena melalui skema risk sharing karena menekankan prinsip atau nilai-nilai Islam seperti keadilan pada praktik keuangan syariah, terutama melalui skema risk sharing atau berbagi resiko. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenq Febrio Kacaribu mengatakan keuangan syariah merupakan cara kerangka yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan kerelaan. Saya harap interpretasi dari prinsip-prinsip tersebut akan terimplementasi ke dalam proses pengembangan keuangan syariah, terutama dalam mendesain skema berbagai risiko yang
semakin baik. Oke. Selain dari prinsip keadilannya, potensi keuangan syariah juga terlihat dari pasar modal syariah dengan jumlah investornya yang meningkat 9,3% selama 3 bulan pertama tahun 2021. Per Juli 2021 sendiri, outstanding sukuk negara Indonesia tercatat sebesar 1.076,01 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 10,75% year to date dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa mendatang. Di pasar internasional, Indonesia berada di antara para kontributor utama penerbitan sukuk global. Sebagai tambahan, sukuk negara terbukti sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dapat diandalkan di mana dalam periode 2013 sampai 2021 terdapat 3.447 proyek yang dibiayai melalui sukuk. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pasar keuangan syariah dengan mengembangkan lebih banyak varian pembiayaan melalui sukuk atau blended finansi seperti cash wave link sukuk, CWLS, dan green sukuk. Di sektor keuangan syariah lainnya, seiring dengan berkembangnya ekosistem finansi teknologi atau disingkat menjadi fintech, aset fintech syariah di Indonesia tumbuh mencapai 134 miliar rupiah pada tahun 2021 yang mewakili 3% dari total aset fintech di Indonesia. Meski kontribusi terhadap keseluruhan aset fintech relatif kecil, aset fintech syariah telah meningkat lebih dari 50 kali lipat dalam 2,5 tahun terakhir. Global Islamic Fintech Report pada tahun 2021 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam hal market size transaksi fintech syariah yang mencapai 2,9 miliar US dollar selama tahun 2020. Indonesia berada di posisi kelima di belakang Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Arah strategis pengembangan keuangan syariah di Indonesia mengacu pada Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia atau disingkat menjadi MEKSI. Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo selaku Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah meluncurkan Rencana Induk MEKSI pada tahun 2019 sebagai peta jalan pertama negara untuk mengembangkan ekonomi syariah yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional. Visi dari master plan ini adalah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan beradab dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Pada tahun 2020, master plan tersebut diturunkan menjadi rencana pelaksanaan dan rencana kerja 2020-2024 berdasarkan koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional atau disingkat menjadi KNEKS dari pemerintah, akademisi, pelaku industri, LSM, dan masyarakat. Rencana tersebut terdiri dari 30 program strategis dengan fokus pada pengembangan dan penguatan yang pertama, industri halal, yang kedua, keuangan syariah, yang ketiga, keuangan sosial syariah, dan yang keempat, bisnis dan kewirausahaan syariah. Mengingat pesatnya kemajuan teknologi digital, upaya peningkatan inklusi keuangan syariah juga dilakukan melalui pemberian dukungan terhadap pembangunan produk dan layanan keuangan digital syariah. Inisiatif ini sejalan dengan prioritas Kementerian Global untuk Inklusi Keuangan G20 yang berfokus pada inklusi keuangan digital dan keuangan UKM. IFC kelima adalah acara tahunan yang diadakan oleh Kementerian Keuangan yang mempertemukan para pembuat kebijakan ekonomi, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas berbagai kebijakan
kunci dalam ekonomi dan keuangan Islam serta isu-isu pembangunan terkait kasus untuk terkait khususnya untuk Indonesia. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.